Muhammadin Mustafa wa alihi wa sahbihi sirri wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin wa mukarramin secara khusus mantan asal anggota Mukarram Romo Haji Ahmad Khalidin Isriah MPCU Sematan Panitraja Haji Sanibur hadir Mukarram hadir Demak Asgaf Semadu Tarif Surya dan juga Somati Ketua Aktivitas WCNU Sematan Panitraja Bapak Des Haji Mas Adi MPD, Ustaz jajarannya yang juga hormati, yang kita banggakan, kita hormati bersama Ibu Kepala Desa Tembing yang alhamdulillah tahu sekaligus membackup tempat acara ini dan beliau diberi sehat dan sukses. Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati para kiai, para ketua aktif yang rawuh secamatan Panitraja yang saya hormati, ketua pimpinan Panting Muslimat NU Desa Panitraja beserta pengurus yang lain yang saya hormati, ketua pimpinan Panting Fatayat NU Desa Domingin yang sudah saya hormati, ketua gerakan muda Ansor dan sekaligus komandan partisnya yang saya hormati, secara khusus pada jajaran Surya maupun Tian Panting yang baru saja dilantik yang saya hormati, saya banggakan. Dapat tentu dari tidak tingginya kita selalu menyampaikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa silaturahmi, bisa berwajah wujud di balai desa ini dengan tanpa harap apapun. Mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa bisa membawa berkah, manfaat, tirti, dunia wal akhirah. Salam dan salam mari juga senantiasa kita selalu sanjungkan kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada negara sekaligus MPC, pelantikan MNC, Panitraja yang tadi mendapat pelantikan meskipun satu lantik di luar biasa, dan juga terutama untuk kepala desa telah dengan tempatnya dan investasi lain yang bisa digunakan untuk kegiatan pelantikan. Teman-teman saya hadir pada malam ini Bapak Dr. Haji Sarifin Sekretaris dan juga Bapak Mohaimin Nur Iskandar. Nah, ini asli Panitraja ini. Seperti Pak Haji Yasin Al-Fadhil SD selaku pengurus lembaga perekonomian NU cabang Kabupaten Banyumas sekaligus FPN NU. Para kiai, para hadirin yang saya hormati, pertama tentu saya juga atas nama pribadi dan organisasi menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Surya maupun Alhamdulillah yang baru dilantik, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan lewat ikrarnya betul-betul bisa melaksanakan dan amanah betul-betul, sehingga mudah-mudahan lantik NU Domingin ke depan sebagaimana harapan Ibu Kepala Desa semakin maju. Allahumma amin. Para kiai yang saya hormati, saya juga sangat berharap agar pengurus lantik yang baru dilantik ini mulai detik
kini menata diri, tajdidun niat, mempersedar niat, memperbaharui niat, nata niat karena tadi baru dilatih. Nawaitu khidmatnya benar-benar mulai hari ini ditata. Karena apa? Karena jadi pengurus NU apalagi ranting ini berat. Ya, berat. Kalau saya pikir karena saya juga pernah jadi ketua ranting. Jadi ujung kompak, ujung tombok, ujung segala. Makin ini Pak Ketua, Pak besok dikit sambut siap ya? Alhamdulillah semua. Kita bebas dari saya ngurusi NU hari ini ya, itu benar-benar harus siap, ikhlas. Menata niat betul karena memang kita ini masuk ke wilayah yang langsung diawasi oleh para asisten, baik yang masih besar, masih hidup maupun yang sudah meninggal. Makanya saya sampaikan saat pribadi selamat datang menjadi santrinya Hadratus Syekh Bashir Asy'ari. Bismillah ya, selamat datang karena dengan panjenengan dilantik siap jadi pengurus berarti dengan siap ngurusi NU. Nah, memberikan bahasin sapa bae wonge sing gelem ngurusi NU arep tak akoni dadi santri. Lan arep didongakna sanak budune sedat kate husnul khotimah. Itu yang kita cari. Sekelas saya, sekelas panjenengan boten nate pinanggih kali Mbah Hasyim napa dadi murid langsung hanya gara-gara niat nawaitu ngurusi NU kok diraponi dari santrinya itu suatu kedudukan yang luar biasa yang kita boti selama ini namun kita pengen jadi santrinya bahasa kita ini semuanya cita-cita terakhirnya adalah husnul khotimah kuanasi jamin kuanasi doang kelas Bahasin Aulia Illah ini gak main-main makanya kalian harus merasa bersyukur terhormat menjadi pengurusnya, bersyukur dan terhormat menjadi pengurusnya karena insya Allah panjenengan semuanya ya, mudah-mudahan menjadi min junnatil ahli jannah Allahumma. Makanya kalau sudah jadi pengurus begini ya, niat nawai itu kata Allahyarham Mbah dimaksud Rois Suriah di Rois Am di tahun 1984 itu menyampaikan kepada siapapun yang mengatakan sebagai kader ada 4 hal yang harus ditaati. Yang pertama al-ma'rifatu bi nahdlatil ulama, sebagaimana harapan Pak Kiai Ali Bu Kepala Desa. Yang pertama kalau sudah jadi pengurus NU itu harus paham apa itu nahdlatul ulama, dipahami baik fikihnya ya, baik akidahnya, tasawufnya, amalannya ya, semuanya harus dipahami karena itu menjadi bagian yang sangat tidak bisa lepas dari. Karena di satu sisi kita selaku orang NU apalagi pengurus punya tanggung jawab mas'uliyah diniyah, tanggung jawab agama.
Ini yang pertama, harus dipahami dulu apa itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah memahami apa itu NU, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, maka as-siqatu binahdotil ulama harus mantap. Mantap begini, mantap ini mulai segini. Kalau sudah jadi pengurus itu harus mantap, yakin bahwa satu-satunya ajaran yang paling benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Harus mantap. Apapun yang terjadi tadi sampaikan Pak Kiai, yang terjadi semuanya tetap kencang setelah lapor kepada Nahdlatul Ulama. Karena apa? Satu-satunya yang insya Allah kita sudah pernah paham semuanya, sanad agama kita, sanad keilmuan kita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah tahu NU sudah mantap, maka ketika berjuang al-jihadu fi nahdlatil ulama, berjuang di Nahdlatul. Berjuang itu tadi saya sampaikan, apalagi di lantai banyak banget persoalan karena langsung bersentuhan dengan warga, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka mesti bahasa perjuangan mesti di sana ada pengorbanan. Tidak ada perjuangan yang tidak berkorban. Berkorban di NU itu tidak hanya sekedar tenaga, tidak ada sekedar pikiran, tapi juga insya Allah apa? Ya, harta. Mesti ya, mulainya kudu siap, mungkin dulu mau apa-apa bisa besok mulai lasis dulu. Karena memang bayung pase gedung dingin. Saya tadi kayak Pak Haji Woro, Pak Haji kalau kembali dari Jawa. Makanya saya sangat berharap gedung dingin mungkin nanti akan menjadi ranting yang maju. Maju karena potensinya sesungguhnya luar biasa. Cara pengurus-pengurusnya jadi pun patut tercabar. Mungkin saya ini akan dingin baik. Jadi kayak keluar ini, karena sudah lama di sana di akhir di pengurus ini jadi kan sudah cabangnya ini dari pengurus cabang. Potensinya luar biasa dari banyak ahli. Kurangnya nanti Pak Haji Woro utang beliman mungkin demi Pemalang pula sebagai ketua IBI makin banyak. Ini berutang sampai sekarang 550 juta. Mas Pak Haji Woro. Lumane ramlingnya ini dumlingnya ya Allah. Maksud dibilang-bilang apa? Orang maju kan? Isi lah. Siap ya? Harus maju, semangat. Banyak potensi, banyak sumber daya baik alam maupun SDM. Sehingga insya Allah ya, jihadnya bisa nanti betul-betul jihad yang benar-benar sungguhan. Jika akan menjadi maju, syukur bisa menjadi contoh empat raja. Nah sementara yang kalau sampai akan ya memang muhasabah sekaligus neklasis ini kecamatan Pati Kerajaan itu per Juni kemarin ini berurutan 3 Pak. Kita Pak 3 kecamatannya kita di Banyumas kita kecamatan 27 ini urutan triliun, belum sampai 1 juta satu kecamatan 1 bulan. Isi betul? Sing ngomong isi tak. Cara isi. Namanya PLG pakai strategi PR. Karena hidupnya organisasi adalah diantaranya adalah sudah motor.
Di samping memang nanti akan disampaikan tujuan rasisme seperti apa nanti hari besok. Ya, karena ketika kita jadi pengurus maka tugasnya adalah melayani umat. Ketika bicara melayani umat, maka mau tidak mau anjungan semuanya harus bersinergi dengan pimpinan, dengan kepala desa kalau dilantik. Sehingga jauh ibu saya titip ke pengurus ranting monggo nek wonten kedamparan nopo-nopo ya tulu bicara dilibatkan. Insya Allah pengurus rantingnya yang berjalan semuanya amanah, semangat jujur. Nah begini, karena kalau hal ini tidak berkolaborasi dengan pemerintah, maka nilai manfaat pelayanan umatnya menjadi berkurang. Harus bersinergi dengan pemerintah. Jadi kita hari ini tidak hanya sekedar persoalan ideologi, kita akan selesai soal amalan, soal keyakinan. Meskipun di satu sisi berbagai persoalan yang sedang sepertinya membentur-benturkan kita, tetapi pada saatnya mesti akan selesai. Karena itu menjadi bagian dinamika kehidupan masyarakat. Akan selesai. Makanya kita tidak boleh terpancing dengan berbagai isu yang ada muncul. Tetap fokus pada garis perjuangan kita an-nahdiyah. Insya Allah selamat berjuang. Jadi karena tugas kita tidak hanya mas'uliyah diniyah, ada mas'uliyah basyariyah, ada mas'uliyah watoniyah, ada tanggung jawab kemanusiaan. Yang tanggung jawab kemanusiaan ini di dalamnya tentu bagaimana kita melayani warga. Dan janji Ketua Umum PBNU NU hari ini harus hadir sampai kepada rumah-rumah warga NU. Bahkan tidak hanya sekedar hadir di setiap warga NU, tapi mencari solusi. Harus bisa memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga NU. Inilah janji Ketua Umum. Dan tentu kita sebagai bagian dari PBNU wajib, dan panjenengan sebagai bagian juga dari PBNU wajib mendukung, karena inilah sesungguhnya ketika kita jadi pengurus harus bisa mengurusi, jangan jadi urusan. Ini yang saya kira menjadi bagian penting, bahwa ternyata jadi pengurus itu tidak hanya sekedar dilantik, ya, tidak hanya sekedar dilantik di papan namanya ada SK-nya, tapi sebenarnya di sana di pundak kita ada amanah. Ya, sering saya katakan yang keempat ini adalah as-sabru bi mardhatil mula. Kalau sudah berjuang di NU itu harus bersabar, karena berjuang mesti banyak dinamika. Kadang-kadang disenengok, kadang-kadang dijelek-jelekan, dibully bahasa. Itu sudah biasa ya. Makanya jangan sampai kemudian ketika ada orang pengurus terus apa semangat. Maka betul Pak, dululah semangat. Jadi sabar. Termasuk ketika ada orang memarahi pun kita sabar. Saya sering menyampaikan kepada Pak Tokon yang saya tempat mulai. Kasih saya orang tua kadang-kadang nasihatnya sih nggak minta sih, nggak apa, karena di organisasi. Saya sering mengatakan itu mungkin apa sebagai kafarot atau sebagai mahar pendiakoni dari santrinya Pak. Jadi tidak mudah ketika kita dari santrinya Basik, kadang kita harus diserang, kadang kita harus sampai, kadang kita harus dibully. Itu bagian yang harus kita lakukan. Nah kalau petok ya bukan berjuang, yang tempat adalah sok.
asrabul bina sabar, karena ini berjuang. Jadi 4 hal yang saya mohon dengan pahami itu sebagai seorang akhir al-ma'rifatu, as-sifatu, al-jihadu, as-sabr. Insya Allah dengan pedoman ini kita akan terus semangat bagaimana NU beribadah, apalagi tujuannya luar biasa, berkhidmat, bermartabat, membangun berada. Ini judulnya main banget, ini buat luar biasa. Ya. Jadi kelas saya ranking sekarang harus bicara peradaban. Peradaban itu artinya kita bukan bicara lokalisme, lokal ranting, tapi bicara dunia. Dan hari ini kita memang bukan sebagai komunitas ranting, komunitas desa, kecamatan, kabupaten, komunitas dunia. Yang penting kita sebenarnya sudah merasakan betapa hari ini 1 menit, 1 detik terjadi di dunia ini, maka kita itu semuanya tahu. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana membangun peradaban yang dibangun oleh kekuatan kita dengan kekuatan diri kita. Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini yang akan terus jadi corong penggerak bagaimana dunia ini menjadi beradab. Kita tidak hari ini yang mengejar kemajuan tanpa beradab. Kita butuh para ahli ilmu pengetahuan teknologi, tapi akhlakul karimah itu tentu menjadi sangat penting. Karena yang saya mohon, dan saya merasa optimis untuk beringin ini dikembangkan oleh Romo Kiai Ahmad Maulidi, Kiai Ali Mas Hadi, insya Allah mudah-mudahan tambah maju dan tambah berkah. Dan itu yang terpenting. Dan untuk segera laksanakan program-program yang realistis. Dan program kita mulai dari PBNU sampai ke bawah ini gak usah banyak-banyak, tetapi yang jadi skala prioritas. Ingin menekan apa? Yang namanya yang ini bagian daripada tanggung jawab kita agama Ahlussunnah wal Jamaah jalan anak ya, bagaimanapun harus kita tetap kita pertahankan komitmen. Sehingga saya menyampaikan bahwa komitmen kita di NU sekaligus juga kita komitmen bahwa anak cucu kita besok juga selamat, tidak akan terpengaruh oleh berbagai apapun pengaruhnya, sehingga anak cucu kita juga tetap dalam keadaan atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi penting. Jadi kita komitmennya tidak hanya sekedar untuk kita, tapi anak cucu kita. Bagaimana anak cucu kita besok tetap berNU, bernahdiyah. Ini yang saya kira harus diperjuangkan. Maka pendidikan ma'arif, pendidikan dengan NU juga harus kita sukseskan. Itu menjadi bagian penting untuk anak cucu kita. Jadi kalau di khotbah itu takwa atau taqwatih wala maupun nanti kita antum muslim dalam pengertian kita adalah muslim dalam pengertian al-sunnah wal jamaah. Harus dicari supaya saudara, karena inilah tugas kita mewarisi dan sekaligus dalam rangka mempertahankan warisan para salafus sholih, para muassis menjadi alhamdulillah. Jadi ini hal-hal yang saya kira jadi catatan garis besar bahwa monggo banyaknya program pendidikan diimbangi pengajian tetap jalan insyaallah. Nah, kemudian yang kedua bidang pendidikan menjadi penting karena sesungguhnya ya pendidikan inilah kita nanti akan bisa bergerak semakin maju. Kemudian yang ketiga adalah tadi perekonomian. Maka ketika bicara perekonomian, saya itu menguh banget karena saya tadi malam dengan Pak
sampai jam 1 ya, sampai jam 1 malam bicara bagaimana musiknya aja mulai apa-apa nanti isi banget sehingga proposal berapa saja ini harus mulai kita dan kita jalan karena ini telah terjadi tidak tahu proposal kadang-kadang orang ekstrim dari proposal hanya bidang perekonomian ini mungkin dan tugas saya di Cabang lagi dengan teman-teman di Cabang ini berbagai upaya tentu sampai dengan hal-hal yang bersifat bukan tugas kita tetapi kita kewajiban mengawal karena ini tahun politik maka tentu ya, kita harus mengawal bagaimana yang jadi orang tua kita ke depan orang tua yang mau kompet yang memperhatikan Nahdlatul Ulama. Sebenarnya di antara bupati, ya, pimpinan daerah, kemarin NU kepada Pakde, ya, para kompet memperhatikan apalagi kebutuhannya tidak pernah dicukupi ya. Ya, nanti makanya dalam konteks ini saya sampaikan monggo nanti minggu dawuh kuliah jadwalan daerah-daerah karena tujuan kita satu bagaimana kita punya martabat selama ini NU banyak di Banyumas ini sekarang sudah 73% warga NU sehingga kalau katakan jumlah penduduk di Banyumas sudah hampir 2 juta 73%-nya banyak pengajian, sholawatan apalagi luar biasa tapi dengan urusan ini baris moralis bukan tidak bisa baris kok pada orang gelem baris persoalan orang baris karena kalau berbaris Al-Fatihah atau Asas-Sunnah aja kalau bersatu mesti siap kalian ini tujuannya satu hikmah untuk menggotir itu saja karena politik kita adalah politik kebangsaan bukan politik praktis jadi tujuannya apapun seendingnya siji untuk murid-murid Ahlussunnah wal Jamaah tidak ini tugas kami di PC kita lagi dengan Pak Cikonik kemana-mana bagaimana lagi buat PT juga dengan Tio asing kemarin sudah Pak Siwolo dan dibuat PT itu yang lagi proses PT dan alhamdulillah kelurahan kami PSU sudah mendapat SK dari Pak Presiden sebagai pengelola sosial 35 tahun sampai periode 7.000 hektar di NU Sikis 2 hutan sosial termasuk hutan desa pun dikelola 7.000 hektar ini tantangan mau diapakan 7.000 hektar kita lagi petakan potensinya di mana ya ini tanah ini cocoknya untuk apa cocoknya untuk apa jadi itu nanti perekonomian dijalankan mulai dari bibit, tanaman, perawatan, pemasaran semuanya yang bergerak kita terutama yang muda-muda Ancol, Layak, Imunong, Cikuan, praktek semua dan itu bisa diperpanjang 20 jadi 70 tahun luar biasa jadi kita insya Allah dari ini benar-benar menjadi bagian pundi-pundi koin-koin yang ini akan muncul justru di
pinggiran desa. Saya ingin agar poin NU tetap di Banyumas ini terus meningkat perolehannya karena ini untuk operasional organisasi. Sementara selagi kita belum sugih, karena organisasi itu hidup diantaranya dari secara organisasi tata dasar format dari iuran para pengurus. Itu harus dimulai. Kalau itu jalan, maka insya Allah minta sangat bagus. Itu saja yang bisa kami atur. Prinsipnya selamat dan sekali lagi mudah-mudahan amanah, bisa tetap istiqomah dalam berkhidmat sampai dengan selesai, dan saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya terutama ranting dan secara umum MBC Pariwisata semakin maju dan semakin berkah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di tahun baru Hijrah ini kita juga semuanya akan diberi kekuatan lahir dan batin, dan terus diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa istiqomah di dalam berkhidmat, dan juga mudah-mudahan kita doakan yang berjuang semuanya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan anak cucu kita soleh-soleha, sehingga betul-betul kita besok semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.